wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figur Setnamukti dari kelas 1C absen 47 dengan NIM 223170026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas rekursif. Soal yang pertama dimulai dari scanner, lalu sistem output masukkan nilai awal, lalu sistem output masukkan nilai akhir dengan tipe data integer input next in, sama seperti yang awal. Terus yang memanggil metode rekursif dengan mengganti variabel x dan y dengan awal dan akhir, lalu membuat metode baru bernama rekursif dengan parameter integer x dan y. Kondisi jika x lebih besar sama dengan y, maka sistem output akan melakukan x dan ditambah spasi. Di sini fungsi rekursif x plus 1 memanggil metode rekursif, tetapi pada metodenya x ditambah 1. Sekitaran masukkan nilai awal, contoh 5, nilai akhirnya 10, maka akan muncul 5 sampai 10 dengan urut. Lalu tugas yang kedua dimulai dengan scanner, sama seperti tadi, masukkan nilai awal sama akhir, lalu hasil urut dan hasil membalik. Lalu tetap menggunakan metode dengan objek urut, parameter integer x dan integer y. Nah, kondisi x nilai awal, y nilai akhir, sama seperti tadi yang urut untuk mengambil metode, akan tapi ini ditambah 1. Lalu menggunakan objek membalik dengan integer x dan integer y. Nah, ini kebalikannya, y kurang dari sama dengan x. Nah, ini sama membalik, untuk mengambil metode membalik, akan tetapi y nya dikurang 1. Jadi outputnya akan mundur. Pergitaran nilai awalnya 5, nilai akhirnya 10 sama. Nah, lalu tugas yang ketiga sama menggunakan scanner, masukkan nilai faktorial untuk mengambil faktorial dengan mengganti parameter menjadi nilai ini. Sistem output nilai ini dari parameter ini. Lalu menggunakan metode faktorial dengan parameter integer x. Ada dua kondisi. Jika x kurang dari sama dengan 1, maka akan menampilkan x. Lalu jika x lebih dari 1, maka akan menampilkan ini bintang. Untuk mengambil faktorial dengan mengganti parameter x min 1. Lalu menggunakan metode hasil dengan parameter integer x. Jika kita menginputkan 0 atau 1, maka hasilnya 1, yaitu 0 faktorial adalah 1 dan diri itu sendiri. Kondisi lain, jika selain itu maka akan masuk ke rumus ini. Sebagai contoh, nilainya 5. Nah, faktorial dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Lalu soal yang keempat, menggunakan static scanner input sama kondisi jika n sama dengan 0, maka akan mengambilkan atau menampilkan nilai n-nya sendiri. Jika 0 akan 0, jika 1 maka 1. Nah, jika kondisi lain, jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi else, memanggil metode lagi dengan rumus ini. Lalu kita menggunakan metode main ini, public static void main, dan integer i dan j sama dengan 0. Masukkan jumlah bilangan yang akan muncul. Nah, jika for ulangan dimulai dari 0 dan berakhir jika nilai i kurang dari n, ini akan bertambah dari terkecil hingga terbesar. Jawab bebas ingkramen sendiri.
jumlah bilangan yang akan muncul 5. Nah, sini ini masuk ke rumus ini 5 ini total angkanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan yang kelima dengan integer static long pascal. Ini menggunakan bilangan pascal. Integer z sama dengan 1, integer i sama dengan 1. While menggunakan ulangan while jika 1 kurang dari n, maka akan menampilkan nilai bawahnya. Satu gen lalu akan mengembalikan dan menampilkan z itu sendiri. Lalu menggunakan integer nilai i dan j, menggunakan scanner, masukkan jumlah baris pascal, lalu for perulangan dimulai dari 0 dan berakhir jika kurang dari nilai yang diinputkan. For perulangan dimulai dari 0 berakhir jika kurang dari nilai diurutkan dikurangi i dikurangi 1. Ini rumusnya. Lalu for yang kedua, perulangan dimulai dari 0 berakhir jika kurang dari sama dengan i. Ini. Sistem output pascal i, pascal j, pascal ini rumus mengambil metode pascal i, j, i men j dengan hasil bagi jarum jumlah bilangan pascal 5. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu tugas yang terakhir yang keenam, dengan memasukkan integer x sama dengan 1 untuk batas nilai awal karena di sini akan diinputkan nilai akhir. Tetap menggunakan scanner, masukkan nilai rekursif memakai metode rekursif mengganti variabel x sama nilai. Sistem output sama dengan sum memakai metode sum mengganti variabel x ini nanti. Lalu menggunakan membuat metode rekursif dengan parameter integer x dan integer y. Kondisi pertama, jika benar akan muncul nilai x-nya. Jika x kurang dari y akan menampilkan ini. Hampir sama seperti faktorial, cuma rumusnya saja yang beda. Lalu gunakan metode lagi dengan objek sum dengan integer x. Kondisi yang pertama, jika kondisi benar maka akan mengembalikan dan menampilkan rumus ini. Jadi ini rumusnya. Terus jika kondisi lain, jika itu 0 maka akan menampilkan 0. Dengan putaran masukkan nilai 5. Nah, jadi ini mulai 1, ini x-nya kan saya tentukan mulai dari 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Soalnya saya akan memasukkan angka 5 jadi sampai 5 saja, maka hasil yang akan muncul di sini akan 15. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.